Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa channel Radar Banjarmasin yang berbahagia, di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kami menghadirkan sebuah rubrik spesial untuk para pembaca Radar Banjarmasin dan juga pemirsa di channel Radar Banjarmasin, yaitu sebuah program tanya jawab hikmah yang pada hari ini akan mulai kita luncurkan insyaallah pada hari Jumat pertama di bulan Ramadan ini. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini sudah berhadir guru kita, Guru Abdul Hafiz. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi Karangintan Martapura. Insyaallah bersama beliau setiap pekan hari Jumat kita akan membahas persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan, keislaman dari pembaca Radar Banjarmasin atau juga pemirsa di channel Radar Banjarmasin ini. Nanti nomor yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaan akan kami lampirkan di deskripsi. Dan pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom komentar. Tapi jika ingin lebih mendalam pertanyaan tersebut, artinya bisa disampaikan lewat WhatsApp mungkin kepada nomor redaksi yang akan kami cantumkan nantinya. Dan jawaban-jawaban akan disampaikan oleh guru kita setiap hari Jumat. Mudah-mudahan pemirsa, pembaca bisa menyaksikan jawaban-jawaban untuk menambah pengetahuan kita, keilmuan kita terkait dengan masalah-masalah keislaman ini. Dan pada edisi perdana hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang beberapa masalah-masalah yang sering didapati di dalam bulan Ramadan. Dan kebetulan juga guru kita, Guru Abdul Hafiz ini sudah menulis sebuah buku tentang fikih puasa. Di situ juga beliau membahas beberapa persoalan-persoalan yang sering muncul atau ditanyakan oleh masyarakat. Nah, sebelumnya kita sapa dulu guru kita, Guru Abdul Hafiz. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pian? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Iya. Ya, Pian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini lancar, membawa berkah untuk semuanya. Guru, ini terkait dengan bulan Ramadan. Jadi beberapa mudah-mudahan acara kita ini perdana pada hari ini bisa memberikan hikmah kepada para pembaca Radar Banjarmasin dan pemirsa kita. Dan kami dari redaksi ini sudah ada mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering mungkin didapati ketika berkaitan dengan masalah-masalah puasa ini. Sambil nanti guru mungkin silahkan membuka, ulun sampaikan dulu pertanyaannya. Kira-kira yang pertama adalah terkait dengan masalah
ibu-ibu atau kaum perempuan ini yang biasanya bertanya bagaimana mereka ini kan ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan yang sangat istimewa ini. Sementara sebagai seorang perempuan, mereka juga memiliki kudrat, ada halangan setiap bulan yang kita pahami sudah, yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat atau membaca Al-Quran, yang keutamaan semua ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan tentu sangat luar biasa dan tidak bisa kita dapati di bulan-bulan yang lain. Dan kemajuan teknologi pada hari ini, dunia kedokteran sudah menemukan ada obat-obatan yang bisa mencegah datangnya tamu bulanan ini, bro. Nah, bagi kaum perempuan yang bisa mereka gunakan ya, dan itu bisa membuat mereka bisa menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Nah, mungkin seperti juga jemaah haji. Nah, jemaah haji juga seperti itu. Dan bagaimana dengan puasa, guru? Apakah ini bisa digunakan oleh ibu-ibu atau saudari-saudari kita yang ingin puasanya itu tunai 1 bulan penuh? Oke, silakan, guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Radar Banjarmasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menanggapi atau menjawab dari pertanyaan dari redaksi tadi tentang terkait dengan perempuan yang menggunakan pil atau obat untuk mencegah haidnya dengan harapan supaya bisa berpuasa sebulan penuh. Nah, pada dasarnya bahwa bagi perempuan boleh hukumnya untuk menggunakan obat atau pil apa, misalnya lah obat yang dapat mencegah haidnya keluar. Nah, hukumnya adalah boleh. Nah, sehingga ketika haidnya itu tidak keluar, darahnya tidak keluar, nah maka dia terkena dengan kewajiban-kewajiban seperti puasa, sholat, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita lihat ya di dalam kitab, yaitu Ghayatu Talkhisil Murad min Fatawi Ibnu Ziyad, yaitu kumpulan daripada fatwa-fatwa daripada Imam Ibnu Ziyad. Nah, di situ disebutkan bahwa beliau mengutip pendapat daripada Imam Al-Qamat. Ini adalah seorang ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i, di mana Imam Al-Qamat itu memfatwakan bahwa jawaz isti'malid dawa'i liman il haidhi. Jadi kebolehan untuk menggunakan obat untuk mencegah daripada haid. Nah, jadi dengan demikian maka boleh bagi perempuan untuk menggunakan obat untuk mencegah haidnya. Ini dari sisi kebolehan. Akan tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan saya tambahkan. Yang pertama, bahwa ini harus dikonsultasikan juga dengan dokter ahli misalnya, apakah itu nanti akan berbahaya untuk dirinya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, artinya tidak mengapa, maka bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu berbahaya, mengandung mudarat, maka itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, walaupun dari sisi tadi kebolehan itu sudah disampaikan oleh para ulama seperti Imam Al-Qamat tadi, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ziyad di dalam kitabnya tersebut tadi, akan tetapi tentunya menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Artinya bagi perempuan lebih utamanya itu adalah dia menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia tidak menggunakan obat. Jadi kalau dia misalnya dalam keadaan tidak haid, maka dia puasa. Kemudian dalam keadaan haid, maka dia tidak berpuasa. Memang tidak boleh bagi perempuan haid untuk berpuasa dan tentunya wajib qadha. Dan itu lebih baik
lebih besar pahalanya insya Allah. Karena ini memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu tidak perlu kita bersedih ketika kita haid, lalu kita tidak bisa tarawih, misalnya ya, kita tidak bisa beramal bagaimana kayaknya orang yang tidak haid misalnya, kita tidak puasa. Jangan bersedih, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berharap demikian, maksudnya adalah kalau kita misalnya tidak haid, kita akan beramal ibadah, salat tarawih, puasa dan seterusnya, maka insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Namun tentunya puasa yang ditinggalkan selama haid itu wajib untuk kita ganti, untuk kita qada di kemudian hari setelah di bulan Ramadan. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi dari sisi hukum apakah boleh, ya hukumnya adalah boleh. Namun sekali lagi, kalau kita ingin mengambil afdolnya, utamanya, ya tadi jalani saja apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Jelas sekali penjelasan dari guru kita, uraian yang beliau sampaikan. Kalau boleh saya simpulkan, kalau dari sisi kebolehan, boleh. Kalau salah kesimpulannya mohon dikoreksi guru. Okay. Tetapi harus memperhatikan juga dari sisi kesehatannya, dari sisi apakah itu mendatangkan mudarat atau tidak bagi masing-masing orang, karena setiap orang tentunya berbeda-beda ya, punya kekhasan, harus konsultasi kira-kira gurulah ke kalau kesehatan kan ke dokter begitu. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah ibu-ibu yang menerima ini dengan qadarullah ini dengan dengan fitrahnya, dengan kesabaran dan menunaikan kewajibannya di waktu yang lain di luar bulan Ramadan, artinya bersabar dengan apa yang sudah kedatangan tamunya ini. Nah, itu tetap lebih utama begitu, lebih utama karena itulah sudah yang menjadi ketetapan Allah. Yang meskipun kita maklum ya, berpuasa di luar bulan Ramadan itu biasanya godaannya lebih besar karena orang-orang yang lain, saudara-saudara kita bisa jadi berbuka begitu. Nah, sementara kita berpuasa. Nah, terima kasih guru. Nah, kira-kira pas aja lah 3 poin kesimpulannya. Pas saja. Berikutnya nih masih terkait dengan kaum perempuan, mengenai ini guru, ketika seorang ibu begitu, seorang ibu hamil, dia tidak bisa berpuasa. Nah, ini apakah bagaimana ketentuannya guru? Kemudian setelah atau ada yang baru melahirkan harus menyusui anaknya, masuk bulan puasa, kemudian tidak bisa berpuasa. Nah, ini bagaimana ketentuannya di dalam hukum Islam bagi ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang dalam keadaan hamil atau harus menyusui anak-anaknya. Tinggi, guru. Mungkin demikian pertanyaannya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu. Jadi intinya bahwa ya, kalau kita melihat di dalam beberapa kitab, terutama dari kitab-kitab dari mazhab Syafi'iyah tentunya, bahwa untuk perempuan hamil atau perempuan yang menyusui, pada dasarnya mereka itu diberikan satu rukhsah atau keringanan, artinya mereka itu boleh untuk tidak berpuasa. Jadi keringanannya begitu. Jadi ada keringanan bagi mereka bahwa bagi perempuan hamil atau perempuan yang menyusui, maka bagi mereka itu boleh untuk tidak berpuasa. Nah, akan tetapi tentunya ini wajib diqadha di luar Ramadan nanti, atau di saat dia punya kelapangan waktu untuk mengqadha
puasanya yang dia tinggalkan selama dia tidak berpuasa lantaran hamil atau menyusui. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, jadi poin yang pertama itu dia boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi tetap wajib untuk diqadha. Nah, kemudian apakah dia membayar fidyah atau tidak? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, masalah dia membayar fidyah, maka itu dilihat. Kalau misalnya dia tidak berpuasa waktu itu lantaran khawatir terhadap anaknya saja, misalnya kalau saya berpuasa nanti khawatir keguguran misalnya, atau khawatir janinnya tidak berkembang. Kalau saya berpuasa maka khawatir air susunya itu misalnya bisa basi atau tidak berkualitas dan seterusnya begitu. Jadi yang dia khawatirkan itu adalah anaknya saja. Dia tidak khawatir terhadap dirinya. Nah, maka dalam hal ini dia wajib membayar fidyah. Wajar fidyah. Akan tetapi kalau dia misalnya khawatir terhadap dirinya saja, dia tidak khawatir dengan anak. Jadi dia khawatir dengan dirinya saja. Atau misalnya dia khawatir keduanya sekaligus, dirinya saja dan sekaligus anak atau janin. Jadi keduanya sekaligus. Nah, maka dalam hal ini dia tidak membayar fidyah. Nah, jadi yang dia lakukan hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang dikhawatirkan anaknya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi anaknya saja yang dia khawatirkan, maka dua kewajiban. Pertama, wajib dia membayar fidyah dan wajib mengqadha. Nah, lalu apa itu fidyah? Fidyah itu secara umum adalah kita memberi makan ya, berupa makanan pokok, atau kalau kita di sini beras ya, kepada orang fakir dan miskin. Satu harinya itu 1 mud. Nah, 1 mud itu kalau diukur dengan ukuran sekarang itu lebih dari setengah kilo atau 6,25 on. 6,25 on. Lebih boleh, kurang jangan ya. Artinya lebih dari setengah kilo. Ini itu namanya mud dan diberikan kepada orang fakir miskin. Nah, jadi kesimpulannya untuk kesimpulannya nanti akan disimpulkan kembali insyaallah. Jadi yang pertama, bahwa perempuan hamil atau perempuan menyusui dia diberikan keringanan, boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib diqadha di luar Ramadan di saat dia mempunyai waktu yang lapang. Nah, kemudian apakah dia membayar fidyah? Maka dilihat lagi, apabila yang dikhawatirkan hanya dirinya, hanya anaknya saja, maka bayar fidyah. Jadi qadha plus bayar fidyah. Tetapi kalau yang dikhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan anaknya sekaligus, maka tidak membayar fidyah. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Kalau ini kesimpulannya nanti pemirsa Radar Banjarmasin Channel itu bisa mencermati sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Saya tidak menyimpulkan karena khawatir nanti malah justru bingung ketika salah menyimpulkan, karena perinciannya ini cukup detail, jadi harus diperhatikan. Yang jelas harus diperhatikan apakah ini tidak berpuasa karena khawatir dengan kondisi janin atau anak, atau khawatir kondisi ibunya juga begitu, atau khawatir kondisi kedua-duanya. Nah, itu harus diperhatikan. Dan ini guru apakah perlu konsultasi misalnya dengan tenaga ahli kesehatan, misalnya dokter kandungan, atau cukup dari perasaan bagaimana si ibu merasakan, guru? Kira-kira gimana penilaiannya? Ya, baik. Nah, sebenarnya bisa saja dengan kita yang merasakan sendiri. Apakah dengan kondisi kita berpuasa itu kita akan mengkhawatirkan anak, atau misalnya apakah kita berpuasa itu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya bisa saja dengan apa yang kita yang merasakan, bagi ibu-ibu ya, perempuan hamil yang merasakan. Atau kalau ingin lebih pastinya ya tentunya bagus juga kalau kita konsultasikan, yaitu bagaimana jika saya berpuasa. Nah, kalau misalnya dari sisi kan ada nanti misalnya ketika kita konsultasi, oh ternyata dari sisi kesehatan kita tidak memungkinkan kalau kita bawa berpuasa.
Jadi misalnya kata dokter, kalau kamu nanti berpuasa, maka ya kesehatan dirimu itu misalnya. Dan ditambah lagi misalnya kalau kamu puasa nanti anakmu seperti ini misalnya. Berarti kan ada dua kekhawatiran, yaitu khawatir dirinya, yaitu dari sisi kesehatan si ibunya dan anaknya. Nah, maka dalam hal ini dia tidak berpuasa, maka hanya sekedar kodok saja. Begitu. Itu kan secara pastinya kalau kita konsultasikan. Kemudian kalau misalnya dokter mengatakan kalau kamu puasa untuk dirimu seolah aman, bagus saja, tidak masalah dari sisi kesehatan. Tetapi anakmu kalau kamu puasa, anakmu itu nanti begitu begini misalnya, tidak berkembang, kekurangan gizi dan seterusnya. Nah, maka berarti itu bisa kemungkinan yang dia khawatirkan itu anaknya sesuai dengan penjelasan dokter. Nah, kalau sudah begitu berarti dia nanti bayar ke dia, karena ketika dia tidak berpuasa, maka kemungkinan dia itu hanya mengkhawatirkan anaknya saja. Nah, kalau yang dikhawatirkan anaknya saja, maka dia selain kodok juga membayar fidyah. Itu kalau memang lebih pastinya dikonsultasikan. Akan tetapi, andai pun misalnya dia dengan perasaannya, ya karena dia yang bisa merasakan, secara hukum fikihnya itu sudah cukup. Baik, terima kasih Guru. Jadi pemirsa Radar Banjarmasin channel nanti bisa mencermati kondisi-kondisinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Dilihat pelan-pelan videonya, dan kalau memang masih ragu-ragu ya boleh nanti bertanya lagi, diajukan lagi pertanyaan ke redaksi Radar Banjarmasin, mungkin lebih spesifik pertanyaannya. Nanti nomor yang bisa dikirimi pertanyaan akan kami cantumkan di link deskripsi video ini nantinya. Baik Guru, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ini yang juga sering muncul, utamanya dari saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan, beban pekerjaan itu secara fisik berat, misalnya teman-teman kita yang bekerja di bangunan atau misalnya di pasar yang mengangkat barang-barang, sementara hari siang itu panas misalnya. Nah, berat bagi mereka untuk berpuasa. Beberapa memilih mungkin malah untuk tidak berpuasa. Nah, ini bagaimana Guru kita menyikapi sebagai seorang yang tentunya kita semua ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ini, tetapi di sisi lain saudara-saudara kita ini juga menghadapi kondisi yang sulit begitu, sehingga mereka harus memilih pekerjaan yang secara fisik itu berat. Kira-kira gimana Guru ini menyikapinya, dan dari sisi agama kita bagaimana melihatnya? Oke, baik. Jadi harus dipahami ya, terutama ini bagi pekerja, bahwa pada dasarnya, pada hukum asalnya dulu ya, pada dasarnya bahwa pekerja berat, ya, termasuk pekerja bangunan atau pekerja apapun ya, ini pekerjaan apapun, terutama yang berat-berat lah, atau misalnya seorang petani yang kebetulan misalnya panennya di bulan Ramadan misalnya. Dan kalau dia panen bulan Ramadan itu kan termasuk pekerjaan yang cukup berat juga kalau dia panen bulan Ramadan. Nah, maka pada dasarnya bagi pekerja berat atau yang memiliki pekerjaan tadi, dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Jadi pada dasarnya tetap wajib mereka itu berpuasa. Nah, kecuali nanti memenuhi beberapa syarat, maka dia boleh mengganti puasanya di luar Ramadan. Artinya kalau nanti memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia boleh untuk berbuka dan tetap wajib mengkodoknya, menggantinya di luar Ramadan. Nah, ini dulu poin utama harus dipahami. Jadi hukum asalnya itu dia wajib untuk berpuasa. Jadi wajib pada malam harinya dia berniat sunnah untuk sahur ya, sunnah ya. Kalau sahur kan sunnah. Namun wajib dia berniat malam harinya. Nah, ternyata setelah besok dia bekerja, ternyata tidak tahan lagi. Kalau dia teruskan puasanya, khawatir pekerjaannya itu terbengkalai dan seterusnya. Nah, maka
Kalau nanti memenuhi syarat-syarat tertentu, maka boleh dia berbuka. Tetapi tentunya wajib diganti di luar Ramadan. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Yang pertama, bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa lagi ditunda di luar Ramadan. Pekerjaan ini kalau ditunda di luar Ramadan, misalnya tidak bisa, harus dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau seorang petani misalnya kalau sudah pas panen di bulan Ramadan, kalau ditunda di bulan Syawal, maka khawatir padinya itu akan rusak, busuk, dan seterusnya. Itu yang pertama, itu dipastikan dulu. Apakah pekerjaan ini bisa tidak ditunda? Kalau bisa ditunda, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya kalau bisa ditunda. Jadi itu yang pertama dipastikan dulu. Kemudian yang kedua, setelah dipastikan misalnya ini tidak bisa ditunda di luar Ramadan, harus bulan Ramadan. Maka yang kedua dipastikan lagi, apakah pekerjaan itu bisa dikerjakan pada malam hari. Kalau misalnya pekerjaan itu bisa dilakukan malam hari, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Gara-gara dia bekerja siang hari, lalu dia membatalkan puasanya karena tidak sanggup lagi. Padahal bila dilakukan malam hari bisa saja pekerjaan itu. Nah, maka pastikan yang kedua, yaitu tidak bisa dilakukan di malam hari. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa dia tidak beristilah, kalau bahasa kita ya, artinya dia tidak beristilah untuk mengambil pekerjaan di bulan Ramadan. Bercari-cari, jadi supaya tidak puasa, bercari-cari supaya misalnya panen di bulan Ramadan. Bercari-cari beristilah supaya bekerja di bulan Ramadan. Itu tidak boleh demikian. Nah, kalau misalnya dia beristilah, menghitung, misalnya kalau saya bertanam pada bulan ini, maka nanti panennya bulan Ramadan. Atau misalnya kalau saya bekerja ini bulan ini, maka nanti Ramadan selesai dan tidak akan bisa ditunda misalnya. Nah, kalau sudah niat seperti itu, maka tidak mendapatkan keringanan. Maka dalam keadaan bagaimanapun dia wajib untuk meneruskan puasa tersebut. Nah, itulah di antara hal yang pokok. Adapun juga ada syarat-syarat yang lain ya, tapi itu hal yang pokok, yaitu harus dipenuhi dulu. Jadi sekali lagi, yang pertama pastikan bahwa pekerjaan itu tidak bisa ditunda di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikerjakan pada malam hari, dan yang ketiga adalah tidak mencari-cari alasan begitu. Nah, kemudian oleh karena itu harus dan wajib diketahui bagi para pekerja, malam harinya tetap wajib berniat. Jadi karena pada hukum asalnya dia wajib puasa, malam harinya tetap wajib. Ini masalahnya adalah kalau dia besoknya bekerja, terus bekerja, kalau dia masih sanggup dengan puasanya, tetap wajib diteruskan puasanya, tidak boleh dibatalkan. Ini adalah satu kondisi. Kalau misalnya dia teruskan puasanya, pekerjaan terbengkalai, apakah dia tadi boleh membatalkan? Itu tadi lihat di syarat-syaratnya. Kalau sudah memenuhi, maka boleh dia membatalkan. Dan kemudian saya ingin mengingatkan juga untuk diri saya dan juga untuk pemirsa tentunya, ini ada satu hadis ya. Ada satu hadis, nah ini saya bacakan. Man aftara yauman, kata Nabi, man aftara yauman min Ramadana bi ghairi uzrin. Barang siapa membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan, jadi dia membatalkan puasanya satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur, lam yughnihi anhu shaumud dahri. Nah, maka tidak cukup baginya untuk menggantinya puasa tersebut setahunan penuh. Jadi kalau dia meninggalkan puasa Ramadan satu hari dengan sengaja dia berbuka dengan alasan itu ini ya, tanpa ada uzur ya tadi, lalu dia berbuka, dia membatalkan puasanya, andai kata digantinya setahunan penuh, itu tidak sama pahalanya, tidak mencukupi kata Nabi. Walaupun dia mengkodoknya itu terpenuhi saja dari sisi kewajiban, tapi dari sisi keutamaan puasanya, dari sisi dia keutamaan Ramadannya itu tidak cukup menggantinya 1 tahun penuh begitu. Nah, jadi oleh karena itu bagi para pekerja ya, ini harus hati-hati juga. Jangan sampai hanya gara-gara pekerja langsung saja membatalkan. Ukur dulu ini, memang apakah masih sanggup atau tidak. Kalau masih sanggup, teruskan pekerjaan itu sampai betul-betul kita tuh uzur yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan pekerjaan itu. Itu pun masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, mungkin demikian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami.
Alhamdulillah. Baik, Guru. Kita mungkin sudah sampai di penghujung. Sebuah catatan tadi yang sangat penting bahwa ternyata nilai puasa Ramadan itu luar biasa. Satu harinya meskipun mau diganti 1 tahun itu tidak akan terganti begitu, sehingga tidak akan sama lah intinya. Sehingga apa namanya, yang penting bagi kita adalah bagaimana berniat bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah ini, bahkan merencanakan mungkin jauh-jauh hari pekerjaan ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjalani pekerjaan-pekerjaan yang berat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mandor juga mungkin bisa mengkondisikan bagaimana anak buahnya bisa tetap tahan berpuasa. Dan kalau itu bisa dilakukan tentu pahalanya luar biasa begitu. Karena memfasilitasi saudara-saudaranya agar bagaimana di bulan Ramadan ini mungkin beban pekerjaannya yang disesuaikan, atau tadi sebagaimana disampaikan oleh guru kita, waktunya mungkin bisa di malam hari, digeser di malam hari pekerjaan itu misalnya ditunda, siang hari dikurangi diganti di malam hari, itu bisa jadi. Selama kita berusaha mencari solusi, insya Allah kebaikan-kebaikan, pintu kebaikan akan terbuka untuk kita semua. Mungkin kita persilahkan guru kita untuk menyampaikan pesan-pesan penutup dalam sesi perdana ini sebelum kita akhiri nantinya. Silakan guru. Baik, jadi kalau kita melihat ya daripada berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di diri kita, mungkin juga di tengah-tengah masyarakat, bahwa Islam itu memberikan solusi begitu. Nah, termasuk juga masalah puasa ini. Jadi di dalam hal puasa kita akan menemukan berbagai macam perkara-perkara atau hal-hal yang memerlukan solusi, yang memerlukan jawaban. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita ada ilmunya baru amal. Jadi itu yang penting. Jadi ilmu dulu baru amal. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya kegiatan ini adalah merupakan upaya kita untuk mencari ilmu sebelum kita beramal. Karena itu sangat penting. Jangan sampai kita beramal itu tanpa ada ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, nah maka para ulama mengatakan itu mardud, tidak akan diterima ya. Ditolak amalnya kalau kita beramal itu tanpa ilmu. Jadi saya kira bahwa acara di channel ini ya, di Tadar Banjarmasin ini itu sangat bermanfaat sekali, insya Allah, yang kita insya Allah sama-sama untuk mencari ilmu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu untuk sebagai kata penutup dari saya. Poinnya adalah kita sebagai kaum muslimin ya tentunya harus betul-betul mencari ilmu, belajar sebelum kita melakukan amal, supaya harapannya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, Ustaz, demikian mudah bisa dipahami. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita, Guru Abdul Hafiz. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, perlindungan, dimudahkan di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami selaku host di dalam acara ini mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kekhilafan, karena ini tayangan perdana kita. Mudah-mudahan ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, kita tingkatkan lagi semuanya untuk bagaimana kita memfasilitasi pembaca Radar Banjarmasin ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari guru kita nantinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan
kekhilafan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bila Anda merasa video ini membawa manfaat, silahkan dibagikan, di like, di share, dan subscribe channel Radar Banjarmasin untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.